Dari Geraha Sangkakala 1062 The Voice of Love, saya Pendeta Hermanto dari Jemaat Kristen Indonesia Kabut of Power dalam program Reflection Siang edisi Jumat tanggal 3 Juli 2020. Kekasih Tuhan, pada siang hari ini sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari saya ajak berdoa dulu supaya Tuhan menuntun kita, Roh Kudus yang memberikan pencerahan kepada kita. Mari saya ajak berdoa. Bapa di dalam surga, pada siang hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu kalau Tuhan memberikan kami pada saat ini kesehatan yang limpah, sukacita, damai, sejahtera, dan kasih yang melimpah daripada Engkau, penyertaan, perlindungan, bahkan pemeliharaan. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini Engkau sudah menambahkan satu hari usia kami, sehingga hati kami melimpah syukur di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kekasih Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang mendengar, yang belajar kebenaran firman Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, biarlah urapan dari sorga-Mu, urapan dari yang tempat maha tinggi, Tuhan turunkan atas kekasih Tuhan, bahkan setiap anak-anak Tuhan, bahkan setiap jiwa-jiwa yang mendengarkan, bahkan belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus. Hamba-Mu juga berdoa, Tuhan, hamba-Mu terbatas, tetapi biarlah Tuhan mampukan hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan kerinduan isi hati-Mu Tuhan. Urapi lidah dan bibir hamba-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib Tuhan dan di kemah kudus Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu katakan, apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, betul-betul dari kerinduan, bahkan betul-betul daripada apa yang Tuhan mau kepada setiap kekasih Tuhan dan kepada setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, biarlah Engkau beracara dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Biarlah Engkau sendiri yang mampukan setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, mari kekasih Tuhan dan jemaat Tuhan sama saya katakan amin. Baik kekasih Tuhan, pada hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tetapi saudara, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, saya ajak saudara untuk membuka di dalam Injil Matius pasal 25, ayat yang pertama, ayat yang kedua, bahkan ayat yang ketiga. Saudara, kita buka di dalam Injil Matius pasal 25, ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan seperti ini saudara. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ayat yang ketiga saudara, gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Lah, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelita dan juga minyak dan buli-buli mereka. Ayat yang kelima saudara, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka, semua lalu tertidur. Ayat yang keenam, firman Tuhan katakan, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Ayat yang ke-8, gadis-gadis yang bodoh itu berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukalah kami pintu. Tetapi ia menjawab,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Lah saudara, pada siang hari ini kekasih Tuhan, ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di Injil Matius pasal 25, satu hal yang menarik di ayat yang terakhir, firman Tuhan katakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah saudara, ini adalah khotbah atau firman Tuhan tentang akhir zaman, tentunya di ayat yang di pasal yang ke-24 dan 25. Tuhan sudah berkata kepada setiap kita bahwa saudara, seumpama tentang kerajaan surga, dia memberikan sebuah contoh, sebuah ilustrasi, sebuah gambaran kepada setiap kita dan kepada anak-anak Tuhan yang percaya kepada dia. Saudara, pada siang hari ini kita akan belajar, karena ketika firman Tuhan, kenapa Tuhan berkata, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara, ini 2020 tahun yang lalu ketika firman ini atau perkataan Tuhan ini disampaikan kepada kita, saudara. Bahkan kepada setiap orang-orang yang mendengar, setiap orang-orang yang membaca dan merenungkannya. Sampai saat ini saudara mungkin bertanya, katanya Tuhan, hari Tuhan semakin sudah dekat. Katanya Tuhan berkata bahwa kedatangan anak manusia sudah semakin dekat. Tetapi saudara, ada satu pertanyaan yang sering terjadi di dalam setiap diri anak-anak Tuhan. Kapan itu terjadi? Saudara, Tuhan jelas berkata bahwa kedatangan anak manusia, kedatangan hari itu tidak ada seorang pun yang tahu, saudara. Bahkan malaikat pun tidak tahu, anak-anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Tetapi Tuhan pada saat ini, pada saat itu dan saat ini tetap saudara memberikan satu hal supaya kita tetap berjaga-jaga. Hal ini saudara sudah ditekankan Tuhan. Artinya apa? Mau kapanpun Tuhan itu datang. Kali kedua, apakah kita sudah siap? Seperti ilustrasi gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh atau kurang bijaksana. Saudara kekasih Tuhan, pada siang hari ini, satu hal yang menarik daripada saya adalah ketika di ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara, Tuhan tahu. Nanti kita akan belajar ke depan bagaimana ketika firman ini dikatakan. Karena saudara, nanti kita akan belajar selanjutnya. Kenapa Tuhan selalu berkata berjaga-jagalah? Sebab kita tidak tahu akan harinya, kedatangannya kali kedua. Pada saat apa kita tidak tahu, kekasih Tuhan. Tetapi tanda-tanda itu Tuhan sudah nyatakan. Tanda-tanda itu Tuhan sudah berikan. Gimana saudara? Kalau saudara membaca di pasal ke-24, semua tanda-tanda itu sudah terjadi pada saat ini. Tetapi saudara, kekasih Tuhan, pesan Tuhan, kita tetap harus berjaga-jaga. Bagaimanapun keadaannya, kita harus tetap berjaga-jaga. Nah, saudara, pada siang hari ini kita akan masuk kepada fase yang kedua, atau sebenarnya ini yang kita akan pelajari pada siang hari ini. Saudara, di dalam kitab Wahyu ada 7 tanda gereja masa akhir atau 7 gereja akhir zaman yang ditulis dalam kitab Wahyu.
Ketika firman Tuhan berkata, saudara dan saya itu adalah gereja Tuhan, bait Tuhan. Saudara dan saya itu adalah orang-orang yang menjadi pilihan Tuhan. Tetapi saudara, kenapa Tuhan sebelumnya sudah berkata berjaga-jaga? Ini yang terjadi. Kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu, pasal yang kedua, ayat yang keempat. Bahkan kitab Wahyu, pasal yang kedua, ayat yang keempat ini, Tuhan menegur keras kepada jemaat di Efesus. Pasal yang kedua, ayat 4, firman Tuhan katakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kasih mula-mula, saudara, sudah mulai hilang. Dan itu Tuhan mengingatkan, berjaga-jaga supaya kasih mula-mulamu tidak hilang, saudara. Nah, kekasih Tuhan, ketika Tuhan menegur pada jemaat Efesus bahwa kasih mula-mula sudah hilang, Tuhan katakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, kekasih Tuhan sebenarnya apa yang terjadi di dalam ketika Tuhan berkata bahwa dia mencela pada jemaat Efesus karena kasih mula-mula itu hilang. Saudara, siang hari ini kasih mula-mula itu bicara. Ketika Tuhan sudah tidak dinomorsatukan dalam hidup kita, saudara, kasih mula-mula itu sudah mulai hilang. Ya. Contohnya apa kekasih Tuhan? Ketika saudara sudah bosan bersekutu dengan Tuhan, ketika saudara sudah bosan berdoa kepada Tuhan, ketika saudara sudah bosan memuji bahkan memuliakan Tuhan, saudara, itu bicara bahwa kasih mula-mula terhadap saudara sudah mulai hilang. Kalau dulu, saudara, ketika seseorang, ini saya kasih ilustrasi kekasih Tuhan, ketika saudara, siapapun saudara, pernah jatuh cinta kepada seseorang, saudara akan melihat seseorang itu begitu luar biasa. Mungkin saudara grogi, mungkin saudara gemetar, mungkin saudara mengagumi. Itulah kasih mula-mula. Kalau hari ini, saudara, hal-hal itu tidak ada hal yang begitu kagum pada Tuhan, datar-datar saja pada Tuhan. Kalau hari ini, saudara, sudah tidak ada hal yang begitu menarik di dalam hati saudara pada Tuhan, saudara, kita di warning bahwa kasih mula-mula itu sudah mulai hilang. Dan itu Tuhan mencela. Nah, karena kenapa, saudara? Kita lebih mementingkan daripada hal yang rohani. Memang kita masih hidup, tetapi ketika kasih mula-mula itu hilang, saudara, kita lebih mementingkan hobi, kita lebih mementingkan sebuah pekerjaan, bahkan kita mementingkan sebuah urusan pribadi yang harusnya, saudara, tidak lebih daripada Tuhan. Tetapi ketika itu terjadi, saudara, saudara, kasih mula-mula kita sudah mulai hilang. Untuk itu Tuhan katakan, mari kita bertobat. Mari kita kembali, kita hidupkan lagi. Bahkan kita tumbuhkan lagi kasih mula-mula itu kepada Tuhan. Lah, saudara, saya tidak akan membahas banyak. Tetapi biarlah waktu yang begitu mepet atau waktu yang sebentar ini, tetapi biarlah remah itu ada di dalam diri saudara dan saya. Kekasih Tuhan. Yang kedua, saudara, kalau buka di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10, bagaimana Tuhan menegur jemaat di Smyrna. Saudara,
ayat yang ke-10 ini saudara catat. Firman Tuhan katakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara. Nah, saudara, firman ini bicara bagaimana anak-anak Tuhan itu jangan takut menderita. Karena firman Tuhan jelas katakan bahwa jangan takut terhadap yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Engkau menderita. Tetapi saudara, ketika kita sudah mulai takut, kita sudah mulai lemah atau takut memikul salib dalam bahasa sehari-harinya, saudara. Saudara, Tuhan menegur kita juga. Kita tahu, saudara, keadaan saat ini. Kita tahu, saudara, ekonomi saat ini. Tetapi, saudara, percayalah bahwa keadaan kita saat ini, kita lebih bersyukur dibandingkan dengan negara-negara lain yang semuanya pendapatannya minus. Tetapi kita bersyukur pada Tuhan, sampai saat ini Indonesia pun tidak di bawah minus yang banyak, saudara. Memang berpengaruh kepada ekonomi, tetapi itu tidak sehebat daripada negara-negara lain yang sama-sama menderita atau sama-sama merasakan dampak daripada penyebaran suatu penyakit virus ini, saudara. Lah, saudara, ketika firman Tuhan berkata jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita, saudara, mungkin pada saat ini kekasih Tuhan, saudara mengalami satu hal, pergumulan, satu hal yang membuat saudara menderita. Tapi percayalah bahwa saudara tidak usah takut. Percayalah kepada Tuhan bahwa Dia Allah yang selalu menyertai, Allah yang selalu memelihara, Allah yang selalu memberikan apa yang saudara butuhkan. Percayalah, saudara, karena Dia adalah Allah yang Jehovah Jireh. Lah, kekasih Tuhan, pada siang hari ini ketika saya membaca firman Tuhan ini, saudara, ada 7 gereja, tanda gereja. Kalau ini terjadi, saudara, di dalam setiap kita, mari kita mulai bangkit kembali. Ketika kasih itu mula-mula itu sudah mulai hilang, kita bangkitkan lagi. Kemudian, saudara, ketika keadaan yang sulit apapun, tapi kita tidak pernah takut. Jangan pernah takut. Karena percayalah, Tuhan yang selalu memelihara kita. Karena Dia adalah Allah, orang hidup. Yang ketiga, kekasih Tuhan, kalau kita buka tetap di kitab Wahyu pasal 2, ayat yang ke-14, bagaimana Tuhan menegur jemaat di Pergamus. Firman Tuhan katakan seperti ini, kekasih Tuhan. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Nah, saudara, di jemaat Pergamus, ketika Tuhan menegur ini, ternyata, saudara, ini bicara bagaimana sebuah ada kompromi di dalam doktrin kekristenan kita. Jadi ada doktrin kompromi. Firman Tuhan dikatakan seperti di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-14 tadi. Di antara engkau, di antara kamu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel. Jadi ada roh penyesat. Saudara, doktrin bicara bagaimana kita tidak boleh
Kita tidak boleh menyangkal atau mengingkari. Dan kita harus mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bahwa kematiannya dan kebangkitannya. Bahkan kita imani bahwa Alkitab atau apapun yang kita bawa di HP saudara dalam bentuk HP atau buku Alkitab, itu adalah kebenaran firman Tuhan, dan itu adalah firman Tuhan. Ini tidak boleh hilang dari kita, dan kita tidak boleh kompromi dengan hal-hal daripada doktrin dasar kekristenan ini, saudara. Saudara kekasih Tuhan, kalau kita belajar tiga hal tadi, saya percaya kekasih Tuhan, kita semakin diingatkan, kita semakin disadarkan. Ketika Tuhan berkata berjaga-jagalah. Kenapa Tuhan selalu berkata berjaga-jagalah? Ini yang dimaksud Tuhan. Karena ketika kita mengikut Tuhan, saudara, tidak selamanya saudara selalu ada kasih mula-mula. Mungkin ketika kita mengalami satu pergumulan, kasih itu hilang. Tidak selalu ada, saudara. Kita merasa bahwa dilindungi Tuhan. Ketika pergumulan itu datang, Tuhan, Engkau tidak menolongku. Tapi percayalah, saudara. Ketika firman Tuhan katakan bahwa jangan padamkan kasih mula-mula itu. Dan biarlah apapun yang terjadi saat ini, saudara jangan takut menderita. Percayalah bahwa Tuhan yang saudara sembah dan saya adalah Allah yang Immanuel, yang selalu menyertai. Yang ketiga adalah jangan sampai ada kompromi dalam doktrin pengajaran kebenaran firman Tuhan, seperti yang ditulis dalam Wahyu 2 pasal yang ke-14. Mari kekasih Tuhan kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada siang hari ini Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus sendiri yang mampukan setiap kekasih Tuhan, bahkan setiap jiwa-jiwa, setiap anak-anak Tuhan, yang pada siang hari ini Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus, Engkau tidak terbatas. Kalau Engkau Allah, karena Engkau Allah yang transenden, Allah yang begitu besar, Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang memberikan damai sejahtera, penghiburan pada setiap kami. Hamba-Mu berdoa dari tempat sini Tuhan, dari geraha sangkakala ini ya Bapa, untuk kekasih Tuhan, biarlah Tuhan Kau berikan mereka sukacita, bahkan kekuatan. Jangan Tuhan biarkan kasih mula-mula mereka itu hilang. Bangkitkan Tuhan, demi nama Tuhan Yesus. Beri kekuatan Tuhan. Setiap mengikut Engkau, kami percaya Tuhan Engkau memberikan kekuatan. Apapun yang kami alami, penderitaan apapun Tuhan yang kami alami. Karena firman-Mu berkata, setiap orang yang berbeban berat dan letih lesu, datang kepadaku. Tuhan, kami mau datang kepadamu siang hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau sendiri yang melihat hati setiap anak-anak-Mu, bahkan setiap kekasih Tuhan. Ampuni hamba-Mu Tuhan, apapun yang hamba-Mu katakan, kalau tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan, biarlah Tuhan Kau mengampuni hamba-Mu, bahkan setiap kekasih Tuhan dan anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman ini menjadikan rema di dalam setiap anak-anak Tuhan, kekasih Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik kekasih Tuhan, dari Geraha Sangkakala 1062 The Voice of Love, saya Pendeta Hermanto dari Jemaat Kristen Indonesia Kabut of Power dalam program Reflection Siang pada hari ini. Biarlah Tuhan selalu memberkati kita. Shalom.